أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم. آمين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para alim ulama, para asatiz, para hujjaz, para tokoh masyarakat, lengkap semua alhamdulillah di sini. Saya nggak bisa tata titi satu persatu. Kesepuhan yang hadir mendoakan dan juga kita sama-sama turut bersolawat. Wabil khusus akhinal kiram, teman mondok saya, Pak Ustadz Cecep, Mang Cecep kalau di pondok Pak, mau jadi dewan bagaimana juga Mang Cecep. Mudah-mudahan para hadirin, para tokoh masyarakat, para alim ulama, dan juga yang cinta kepada baginda Rasulullah SAW yang ada di tempat ini, semoga bersama keturunannya Allah tetapkan iman dan Islam di dalam kalbu kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita ini Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Acara maulid, Pak Dewan hadir, Pak Kuwu hadir. Mana Pak Kuwu tadi? Masya Allah. Pak Kuwunya humble. Kalau bahasa Palembang mah humble. Tawadhu, duduknya ini di belakang. Habis ini bagi-bagi nomor HP. Kalau ada pengaduan, telepon saya, WhatsApp saya. Para kiai, izinkan saya sedikit memberikan atau mengajak, memotivasi kita untuk sama-sama mencintai baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa basyiran wa nadhira. Tidaklah aku diutus kecuali, tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali menjadi basyiran wa nadhira. Nabi Muhammad sebagai basyiran wa nadhira, yaitu pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Jadi hadirnya baginda Rasulullah bukan tukang nyambuk, bukan tukang ngomelin. Kalau bahasa dia lain tukang cacarek ungkul. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir sebagai pemberi kabar gembira, seperti ayat yang di awal tadi saya bacakan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Surga diobral di sini Pak. Ini adalah tugasnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir beliau, kita semua sudah tahu
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini khitab awalnya, penunjukannya kepada baginda Rasul. Tetapi ketika Rasulullah tidak ada, maka kita yang bacanya, umatnya Nabi pun hadir, harus menjadi rahmatan lil alamin. Ada Pak Sekjen MWC, itu tagline NU, rahmatan lil alamin. Maka kalau ngaku orang NU, harus ditunjukkan di rumah, saya harus menjadi rahmatan lil alamin. Jangan dulu jauh-jauh keluar, Pak. Lihat Baitun Nubuwah, kisah rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rahmatan lil alamin bukan untuk hanya sekedar keluar, tapi kita beranjak dari rumah dulu. Bagaimana caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berumah tangga? Allah memberikan Al-Quran sebagai pedoman, Nabi sebagai tuntunan. Karena kalau Al-Quran langsung turun dan diterjemahkan, tidak ada pertama yang menjadi prototype, tidak ada yang menjadi contoh suri toladan, maka sulit sekali bagi kita menentukan standar. Bisa-bisa umat Islam jadi malaikat semua, karena semuanya terlampau baik. Ada sebuah kisah di dalam Ihya Ulumuddin, ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking solehnya beliau berpikir, ya Rasul, bolehkah aku untuk menceraikan Hidamah? Kata Rasulullah, tunggu, jangan tergesa-gesa. Aku adalah seorang laki-laki, tapi aku menikah. Jadi saking pengen khusyuknya, istrinya pengen diceraikan. Ya Rasulullah, bolehkah aku untuk mengkebiri? Jadi dia ingin mengkebiri. Apa itu mengkebiri? Dikebiri supaya syahwatnya hilang. Tuh, ini kalau kelampau soleh begini. Apa jawab Rasulullah? Jangan tergesa-gesa. Maka menahan di dalam syariatku adalah dengan jalan puasa. Ya Rasulullah, bolehkah aku tidak memakan daging? Kata Rasulullah, kalau ada, aku pun sering makan. Jangan tergesa-gesa. Saking begitunya. Dan kalaupun tidak ada, aku bisa meminta kepada Allah SWT untuk mengadakan, memberiku makan. Artinya apa? Bahwasanya kalaulah kenabian itu tidak ditutup, kalaulah tidak ada standar baik dari baginda Rasulullah SAW, maka yang baik akan terlampau baik. Begitu. Maka Al-Quran ini adalah pedoman. Selanjutnya Nabi Muhammad adalah suri toladan. Karena Rasulullah adalah diciptakan sebagai dalam wujud manusia. Muhammadun basharun laisa kal bashari, kayakutun hajarun laisa kal hajari. Muhammad itu manusia tapi tak seperti biasa. Kayak yakut itu batu tapi tak seperti biasa. Nabi Muhammad basyariahnya sama seperti kita. Basyariah itu tinjauan manusia dari segi unsur biologisnya. Kita makan, Rasul makan. Kalau kita dikit-dikit makan, kalau Rasul mah makannya sedikit. Itu bedanya. Kita minum, Rasul minum. Kita menikah, Rasul lebih banyak. Betul. Itu namanya sifat basyariah, a'radul basyariah. Kalau dalam Tijan itu ilmu tauhid, maka sesuatu yang mahal di Rasulullah, ya sesuatu yang
boleh di Rasul, jaiz di Rasul adalah a'radul basyariyah. Jadi kalau kita lihat ada ustadz ke pasar, kiai ke pasar, biarin. Rasulnya juga begitu. Bahkan dakwahnya pun di mana? Di pasar. Kalau saya sekarang enak banget, begitu datang sambut pakai mic, dikasih air minum, pakai tola'al badru, Pak. Zaman Rasul mana ada begitu, betul? Iya. Tadi katanya itu mic-nya kayaknya kiai bakal capek, biarin. Ya, kemarin saya di Tangerang Selatan ceramah, kebetulan di prank saya. Bahasa sekarang anak-anak di prank ya. Jadi saya nggak tahu ternyata di situ saya ngaji di tempat anti speaker. Jamaahnya banyak, masjidnya 600 meter. Alhamdulillah air habis 3 botol. Assalamualaikum. Anti speaker, penceramah 4. Air yang didengar cuma air hujan doang, kebetulan hujan deras. La ilaha illallah. Itu bukan memuliakan apa? Bukan memuliakan orang alim, tapi capek. Masih ada, Bu. Hari gini nggak pakai speaker masih ada. Ya. Masih ada, tapi HP pakai. Hari-hari nonton YouTube. La ilaha illallah. Aneh ya. Speaker nggak ada. Jadi kata Habib, ini saya dapat sejam nih, udah cakep nih Pak Ustaz. Bener Habib 45 menit. Masih mendingan saya, Pak. Jadi masih ada. Di kota besar seperti Tangerang Selatan itu masih ada. Makanya kalau segini udah cakep nih, lumayan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting ibu-ibu mau ngaji ya, Bu? Ya. Alhamdulillah. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Di antara kabar gembira baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah standar hidup untuk kita. Bagaimana tujuan manusia hidup itu sesuai dengan koridor yang digariskan oleh Al-Qur'anul Karim. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun. Bahwasanya sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah la'ibun wa lahwun, yaitu permainan dan sendagurau belaka. Tapi kalau kita kenapa hidup jadi serius begini ya? Kenapa hidup jadi pada serius begini? Padahal yang harus serius itu adalah sesuatu di antara sela-sela kita aktivitas. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat sholat, disitulah kita serius. Kenapa? Karena manusia hadir itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ustaz, itu ayat udah hafal sih dari kecil. Iya. Tapi kadang-kadang urusan ibadah ini di nomor sekian. Kerja mah kerja, tahu kerja itu ibadah. Tapi ketika kita kerja, iman kita taruh di mana? Di masjid. Man, lo diem aja mah. Iman mah ulah milu-milu. Bapak reka kantor. Engke wan cina pulang, cina iman dibawa deui. Cicing man, iman man. Ya Pak, gitu. Bahasa pada herangna keluar. Begitu mau kemana? Ke sawah, man, iman mah cicing. Iman jangan ikut. Saya mau ke sawah dulu. Iman diem aja man, saya mau ke pasar. Karena iman itu suka mengganggu kadang-kadang. Bagi yang tidak sadar bahwa kehidupan ini semuanya adalah unsur ibadah. Jadi kebahagiaan yang harus kita capai adalah kebahagiaan ketika kita menjalani hidup sesuai dengan koridor Al-Quranul Karim dan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kebalik. Sholat penyeling, sholat itu sekedar selingan. Tapi di luar sholat lebih serius. Akhirnya stres. Betul Bu? Pak, betul Pak? Emang sekarang banyak yang gampang stres? Benar, banyak. Ya kadang saya sendiri juga stres Pak. Nah, kenapa bisa stres?
Karena terlalu banyak apa? Cita-cita, terlalu banyak apa? Tulul amal yang harus kita capai, terlalu banyak target di luar kemampuan diri kita. Kita jiwa ini kadang nggak bahagia, Pak. Padahal diperintahnya kan untuk apa? Bahagia. Cirinya nggak bahagia, ini cirinya nggak bahagia itu jiwa kita sudah lelah. Di antara jiwa sudah lelah itu para bapak sekalian, ini di antara jiwa sudah lelah, cirinya gampang marah, gampang kesinggung, apalagi emosian, al-ghadab was-sahwah. Tuh ada di sini semua. Gampang marah, gampang emosian. Masya Allah, itu jiwa kita sudah lelah. Penyebabnya apa? Penyebabnya biasanya kita disebabkan kelelahan. Aktivitas lelah menyebabkan jiwa lelah. Harusnya istirahat. Oh, capek kerja, tungtungna namang dia, tungtungna marah-marah. Ya, kurang duit. Itu terlalu benar. Ibu-ibu gitu ya, Bu? Hah? Kurang duit, so kamu kan? Ya, iya, bener banget. Kelelahan jiwa itu tidak diobati dengan refreshing, Bu. Nggak bisa. Lelahnya jiwa itu harus diobati oleh nutrisi batin. Kita makan gak lain. Habis capek kerja, liburan kemana? Wah, piknik, healing tuh bahasa sekarang. Yang lelah jiwa, yang diobatin fisik, yang disenengin mata, mandang yang enak-enak, lihat laut, kemana? Ke pesisir, ke Pangandarannya banyak, malam lauk, nanti, ya, macam-macam. Padahal yang lelahnya jiwa. Begitu bekal habis, uang juga tipis, ngambek lagi. Nah ini kita tidak bisa memilah mana kebutuhan rohani dengan kebutuhan jasmani. Insya Allah malam ini kita buka semua. Yang lelah jiwa, maka obati dengan obat jiwa. Di antaranya tadi sholawat. Bukan yang lelah jiwa yang diobatin fisik, catat itu. Jadi kalau sudah lelah, segera. Apa itu nutrisinya? Nutrisi diantaranya, nutrisi jiwa adalah ilmu. Jadi kalau kita kayak gini adem, Pak. Benar gak? Semua siapa yang gak adem di sini? Enak, hati tenang. Tapi Ustaz benar, abis dari pengajian stres lagi. Kadang-kadang puyeng lagi. Masalah datang lagi. Wajar, itu adalah hidup. Kalau nggak begitu nggak ada perjuangan. Di antaranya adalah nutrisinya ilmu. Kalau kata Imam Al-Ghazali, yang lainnya adalah mahabbah, al-hub. Cinta pun adalah nutrisi jiwa. Barangkali pasangan kita udah jarang nyolek. Barangkali pasangan kita dalam muasyarahnya laisa bil ma'ruf, bukan muasyarah bil ma'ruf, tapi muasyarah bil apa tuh? Ya, bisa ji'ah. Padahal perempuan makhluk halus, Bu. Harusnya disentuh dengan kehalusan. Ini nah, pas yawainya punya. Insya Allah di dimana, Pak. Insya Allah tayin pas yawai. Pun pasnya sholawatan apanya? Pun pasnya sholawatan. Badai sholawatan. Ya. Jadi diantaranya menumbuhkan cinta itu di dalam rumah tangga harus saling pengertian dalam muasyarah bil ma'ruf. Itu nutrisi. Selanjutnya adalah hikmah. Apa bedanya hikmah dengan ilmu? Hikmah itu adalah ilmu yang didasari dengan kebijaksanaan. Ilmu yang menyatukan, ilmu yang membuat orang menjadi senang dan hatinya tentram. Bukan ilmu yang setelah dipelajari lalu ingin melakukan perdebatan. Hikmah itu adalah ilmu yang didasari dengan kebijaksanaan
sehingga musibah apapun yang hadir kepada kita itu kita bisa mengambil hikmahnya. Nah, cari orang-orang ahli hikmah, cuman bukan Gus Samsudin. Ya, jadi bukan ahli hikmah dalam arti usduk, ustad-ustad dukun, ini beda lagi. Ya, maka harus kita mempelajari bagaimana dengan ilmu itu kita bisa mendatangkan kedamaian, mempersatukan umat, bukan mencari celah perbedaan. Nah, coba yang bikin salah satunya ini, Pak. Ayo kita salawatan dulu ya. Kita panggil baginda Rasulullah supaya kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah kelak. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Salli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang walaupun secara wajahnya jelek, wah gitu. Keling, Pak, hitamnya aja lebih hitam daripada peci saya. Bukan peci Pak Cecep. Kalau peci Pak Cecep coklat. Ya, dulu pas di Madinah, Masya Allah, saya sampai ciumin tuh tangan orang
Afrika. Bapak kalau ketemu orang Afrika di sana, Masya Allah, hitam banget. Giginya putih banget. Tapi itu kekuasaan Allah, ya. Hitamnya ini bersih gitu Pak. Nah ini ada sebuah kisah. Sahabat Rasulullah namanya Julaibib. Namanya aja aneh. Mungkin para bapak ada yang pernah dengar kisah Julaibib. Orang yang secara fisik tidak bagus, bisa dibilang jelek, tetapi hatinya mencerminkan kebahagiaan yang luar biasa. Julaibib itu tasghir kalau dalam alfiyah itu. Tapi nggak tahu dari mana itunya, ngambil katanya. Beliau adalah ahli sufah. Jadi sufi itu dulu ahli sufah, makannya itu sedapat-dapatnya dari pemberian orang. Sahabat Rasul ini hampir tidak ada yang mendekati. Sebelum dia masuk Islam, jangankan untuk disentuh, diajak bicara, digauli, ngumpul dengan orang-orang, Julaibib malah diberikan apa? Diberikan peringatan, siapa yang mau gaul sama Julaibib, kita pisah. Begitu. Itu sebelum Julaibib masuk Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala dari ketersingkiran Julaibib ini akhirnya diambillah Julaibib. Beliau dapat hidayah dari Allah, masuk Islam, hilanglah kasta. Gitu. Makanya kenapa Indonesia banyak muslim, dulunya Indonesia banyak orang yang masih mempercayai kasta, bahkan penganut agama tertentu. Sekarang masih ada. Di India sana masih ada sistem kasta. Masya Allah. Ada kasta yang tidak boleh disentuh karena itu di bawah kasta yang standar. Kalau di India itu Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Ada satu lagi yang tidak masuk ke sana. Mungkin di sini ada bapak ibu guru yang tahu tentang sejarah. Nanti boleh dicek namanya kasta Dalit. Itu Masya Allah, kalau dia sakit boleh ditendang masuk got, Pak. Akhirnya dimakan sama tikus. Sekarang di zaman yang sangat sudah milenial, yang sangat modern seperti ini, Islam datang, Julaibib diangkat oleh baginda Rasulullah SAW. Dia adalah orang yang paling dekat, pasukan yang selalu terdepan. Tetapi Julaibib ini walaupun sudah muslim, dia sadar diri. Akhirnya dipanggil oleh baginda Rasulullah SAW. Wahai Julaibib, tidakkah engkau ingin memiliki pasangan? Kata Julaibib, siapa ya Rasulullah laki-laki normal yang tidak ingin menikah? Begitu. Walaupun saya begini, keinginan menikah mah ada, tapi saking miskinnya, Masya Allah Pak. Jadi kulitnya juga tidak menarik. Tapi tidak demikian dengan baginda Rasul. Akhirnya Julaibib, kalau emang kamu niat menikah, ayo ikut saya. Kata siapa? Baginda Rasulullah SAW. Datang Julaibib, kalau sekarang ke orang yang terpandang. Mungkin kalau di sini datang ke Pak Lurah, ke Pak Kades, pada ke kubunya, Pak Kubu punten, saya bawa Julaibib ini. Oh iya, wah Pak Kubu, sahabat Rasul didatangi Rasulullah, senang banget. Kebetulan dia punya anak gadis. Ini ya, Pak Sekjen. Pak Kubu udah ngincer nih, kira-kira ini anak saya, Rasulullah mau minta anak saya, gitu-gitu kira-kira ya. Makanya hati-hati kalau diantar sama ustadz itu. Takut saru, ini buat ustadz apa buat santri ini. Begitu datang, kita dengar cerita, katanya Pak Lurah ini punya anak gadis. Oh betul ya Rasulullah. Ada apa gerangan kira-kira? Wah, Masya Allah.
Begini dikisahkan, saya punya sahabat ini namanya Julaibib, beliau udah pengen menikah. Kaget Pak, ngagebeg. Bikin tan makan di Rasul sana. Ini kangen hiji deui tuh. Terus bunga-bunga punya mantu saha Rasulullah. Terus bunga-bunga rek mantu jadi kado mantu Pak Ustad. Ternyata jang santrinya. Hidung nih santrinya teh. Ya. Kumaha tuh? Akhirnya tadinya semangat, iya Pak Lurah akhirnya mah ngomong sama anaknya, wahai anakku, Rasulullah memintamu untuk dijadikan istri. Senang dia, tapi bukan untuk Rasulullah. Kejebak untuk sahabatnya. Ngintip Pak. Ternyata Masya Allah, sahabat Rasul tidak menarik Pak. Akhirnya ditolak. Siapa? Permintaan Rasulullah. Di awal ditolak. Tapi begitu mendengar pembicaraan antara Rasulullah dengan Julaibib, bahwasanya ini adalah perintah baginda Rasul, orang yang mengikuti perintah Rasulullah maka surga. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dengan hati yang ikhlas karena diminta oleh Rasulullah. Mungkin kalau di belakang layar itu ada negosiasi Pak, karena ini diceritakan, maka singkat cerita itu istri ya, anaknya Pak Lurah, anaknya seorang bangsawan pada saat itu, menerima pinangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah ceritanya apa? Menikah. Masya Allah Pak, yang namanya sudah nahan 40 tahun Pak, kira-kira begitu. Malam pertama, malam pengantin para bapak, Masya Allah, itu malam yang ditunggu-tunggu Pak. Jangankan orang yang lagi di pelaminannya Pak, kita aja kalau datang sama yang menikah, ngikutin akad nikah, berasa kita mau nikah lagi Pak. Bener apa enggak? Bapak-bapak jujur nih, aura cintanya itu muncul Pak. Bener apa enggak? Pura-pura Bu, takut ya Bu. Ya, coba minta ibu-ibu mah sekolah cek narusakan ora dan ora. Mana tuh ngora-ngora teh? Udah kurang di dia. Lamun datang ke tempat nikahan, apa yang dikur nyarios ngora. Ya, sok aya aura-aura cintanya itu muncul. Ternyata si pengantin jauh lebih besar, menggebu-gebu malam pertama. Masya Allah, udah lama nih mata nggak pernah lihat aurat katanya. Kata Julaibib, begitu lagi santai tenang malam pertama, tiba-tiba sahabat Rasul yang lain ngetok Bu. Di kisah lain ada panggilan jihad. Panggilan jihad itu ya, diantaranya dipanggil Julaibib untuk segera datang ke medan tempur bersama Rasulullah. Begitu datang sama Rasulullah suruh pulang, kamu kan lagi pengantin baru sana. Tidak ya Rasulullah, saya akan menyambut bidadari. Itu mah benar Pak, benar itu menyambut bidadari. Itu jihadnya fisabilillah, bukan fisabilit tamrin. Ada di Jakarta jihadnya di Jalan Tamrin, ngaco Pak. Ya, bukan bidadari yang manggil itu Pak, setan yang manggil. Ya, Yuri. Ini mah benar. Jadi jihad fisabilillah dikisahkan. Julaibib ini begitu perang bersama Rasulullah SAW, beliau wafat meninggalkan istri tercintanya. Masya Allah, Subhanallah Rabbul Karim. Apa kisah di sini? Sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia, Allah tu'izzu man tasha. Allah mengangkat derajatnya. Kita ada percaya seperti ini, kata dekat lampu. Kita dekat lampu. Julaibib bisa percaya karena dekat baginda Rasulullah. Hatinya terang karena mencintai baginda Rasulullah SAW. Maka orang
yang ingin hatinya terang, berkumpullah diantaranya dengan fi majalisil sholihin. Ini yang dinamakan nutrisi jiwa tadi. Ingin bahagia, diantaranya berkumpullah dengan orang-orang soleh fi majalisil sholihin. Gitu. Jadi cahaya baginda Rasulullah langsung menyebar kepada orang di sekitarnya. Tapi sebaliknya kalau kita bergaul dengan orang-orang yang punya perangai buruk, keburukan itu pun akan menjadi virus sehingga kita tertular menjadi orang yang buruk. Gitu Pak. Nah kalau gini ngertos mengenai Pak. Kalau nggak Jawa orang ngertos nggak? Ya. Tapi lagi latihan bahasa Sunda katanya. Begitu Pak. Jadi aura negatif itu selalu akan apa? Akan menyebar. Coba aja Pak. Kita gaul sama orang yang tukang komplain. Gaul sama orang yang suka ngeluh. Jadi kuduna isuk-isuk teh semuanya. Gugah bobo teh. Baca naon? Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu mah nu kabayang naon? Hutang. Nu kabayang kapusing, nu kabayang masalah. Kunaon sababna? Saat can tidurna tidak bisa melepaskan permasalahan-permasalahan. Yang harusnya bersandar diri kepada Allah, ya Allah, andaikan Engkau hidupkan aku besok pagi, ruhku Engkau kembalikan, maka kembalikanlah aku dalam keadaan yang segar, optimis, bahagia. Suka doa kayak gitu Pak. Perasaannya besok tuh akan hidup aja Pak ya. Tuh, makanya Rasulullah mah menyarankan kepada kita kalau kita mau tidur, sholat sunat witir dulu 3 rakaat. Baru kita tidur. Itu bentuk dari tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, orang yang jiwanya pengen segar, ingin bahagia, sebelum tidur lepaskan dulu yang namanya emosi, dendam kepada sesama kita. Jangan sampai rumahmu diisi oleh setan. Rumah yang besar tempat kita tidur, tapi rumah yang ada di dalam jasad adalah hatimu. La yadkhulul malaikata, la yadkhulul malaikatu baitan. Mohon maaf. Tidak akan masuk apa malaikat baitan ke dalam rumah yang di situ ada anjing. Ya betul nggak? Itu hadis muttafaqun alaih. Yang di situ ada anjing. Rumah ada anjing tidak akan dimasuki malaikat. Tapi itu rumah secara fisik. Rumah yang hakiki adalah hatimu. Jangan engkau isi dengan kilabun. Di antara kilabun-kilabunnya itu adalah amarah, syahwat, riya, kibar. Apalagi? Apalagi Pak? Sombong, dengki, ya, hakdun, ujubun. Apalagi? Yang kayak gitu jangan sampai itu masuk ke dalam hati. Kenapa? Kalau rumah itu tidak akan masuk malaikat karena ada gonggongan anjing, maka ilmu, hikmah, ketenangan tidak akan masuk ke dalam hati kita karena di situ ada anjingnya. Yaitu apa? Anjingnya adalah amrodul qulub, penyakit-penyakit hati. Oh begini kenapa saya nggak susah bahagia? Ada ayah gogogna di hati. Subhanallah. Bagaimana kita mau bahagia? Lihat orang lain senang, orang dengki ngedumel. Coba. Geleyeung naik motor anyar, edan seta cenah. Geus motorna anyar deui, paling ge ngutang. Batur nu ngutang ente nu repot. Aing mah
fi qalbi haqdun wa hasadun. Ada iri dan dengki. Gitu. Jadi kalaulah malaikat tidak masuk ke dalam satu rumah karena ada anjing, maka ilmu yang dibawa perantaran oleh malaikat terhalang oleh adanya kalbun. Maka tinggal di Ihya jilid 1, babul muta'allim wal mu'allim, adabul muta'allim wal mu'allim. Ada itu tentang masalah itu di Rub'ul Ibadah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Maulid Nabi menjelaskan seperti ini? Karena Rasulullah sebagai panutan hatinya bersih, Pak. Kalau kita jeung Julaibib cenah beda kasta ini. Julaibib diantar genan boro-boro ngasih transport, Pak. Yang ada mah Rasulullah ngomodal. Tapi Rasulullah hatinya bersih, tidak ada rasa sombong, egaliter, down to earth katanya nandai rendah hati, tawadhu Rasulullah. Yuk Julaibib diantar ke akang. Masya Allah. Ayo makan daek ngantur lamun aja transport liar, Pak. Ya, rasta itu ulah Pak. Eta teh nu tinu berilmu sampai nu bawah kayak gitu. Dari itu masuk ayah nu ngangge nego teh, ngangge DP. Ibu, ya mun ngundang nu kieu mah teu kedah ngangge DP. Ieu, kieu teu kedah. Masya Allah. Upami nu tos aya muncul di sanes mah Bu, tos tenar mah ngangge DP. Gitu. Tah eta teh banyak. Aya kalbun, bagaimana dia mau bisa mentransfer ilmu, sementara ilmu yang dikasih juga bukan ilmu yang mengandung hikmah. Maka seserian baik, resep dari mah seserian. Padahal di TikTok lebih lucu, Bu. Terus ada tuh hayang seserian mah tinggal di TikTok gue nya terus gitu. Di sana di sosial media sudah banyak lelucon. Masa ngaji juga mau lelucon terus? Ngaji menrada gitu, pulang teh cek ke akang cenah tadi lamun hayang bahagia ulah aya anjing dina hate. Ieu teh anjing cenah ieu tah nu kieu teh. Ai ku batur disebut anjing ai gitu. Dirina ngingu dina naonana dina hate. Sok aya nu palubar-lubarkeun. Moal diasupan. Jadi tadi kembali, kalau kita ingin segar di pagi hari, mau tidur bersih-bersih dulu. Maka ada sahabat Rasulullah, dia tidak begitu banyak amalnya, sederhana amalnya, tapi begitu dipancing ditanya. Ibu tahu terang kisahnya, Bu? Ya, Masya Allah. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul, Bu, dengan siapa? Para sahabatnya. Cara Rasulullah kayak sekedap dia yang muncul. Ya jalmi adalah min ahlil jannah. Min ahlil jannah. Begitu keluar anak muda, subhanallah, anak muda ya. Anak muda ya, di situ dijelaskan di dalam hadisnya anak muda yang tampan ya, keluar dari masjid, oh dia. Besok harinya Rasulullah SAW berbicara seperti yang tadi. Sebentar lagi akan keluar dari pintu tersebut adalah min ahlil jannah. Ternyata muncul orang yang sama. Sampai 3 hari, akhirnya yang keluar dia juga membuat penasaran seorang sahabat Rasulullah. Akhirnya sahabat Rasul Abdullah bin Abi Waqqas, beliau mendatangi sahabat tersebut. Wahai pemuda, saya ini sedang dimarahin sama ayah. Keur pasea jeung bapak, wayahna kuring keur diusir ku apa? Minta izin hayang nginep cenah di rumah anjeun. Sok mah jama bersih ya, silahkan. Akhirnya diizinkan nginep
ngintip hayang apal naon gitu cenah jelema kok keunggulan anak kok bisa sampai sama baginda Rasul termasuk min ahlil jannah. Akhirnya apa yang terjadi malam pertama ditungguan dia tahajud, kok tuan rumah tahajud gitu Pak. Pagi-paginya sugan siapa tahu dia lagi berpuasa, ternyata puasa pun tidak. Barangkali begitu masuk duha dia sholat sunat biasa, standar banget cenah amalna ini. Hari pertama siapa tahu hari kedua ngintip lagi Pak Bu, Masya Allah penasaran, sahabat mau penasaran. Kita mau dibilangin tuh ada kiai katanya dari Tangsel Purworo penasaran, nggak ada penasaran. Beda derajatnya orang kayak gini mah ya, nggak ada apa-apanya. Hari kedua malam nggak tahajud juga, nggak wirid. Lebih banyakkan santri mungkin wiridnya. Dilihat paginya puasa pun tidak. Lalu di hari ketiga dia mulai jenuh nih Pak sahabat Nabi. Akhirnya hari ketiga pamitan, wahai anak muda, aku sebenarnya nggak lagi paseha, nggak lagi berantem sama orang tua, nggak diusir di rumah, nggak. Cuman aku penasaran apa yang membuat engkau terpilih menjadi ahli surga. Tapi melihat keseharianmu seperti ini, boro-boro saya penasaran. Terlalu biasa. Oh gitu. Makanya saya mau pamit pulang. Memang apa yang kau lihat itulah diriku. Kata siapa? Kata pemuda tadi. Akhirnya dia keluar, pulang. Tapi sebelum pulang dipanggil. Wahai sahabat Rasul kemari. Jika engkau penasaran dengan diriku, itulah apa yang kau lihat. Itulah asli. Tapi barangkali amal kebaikan, bukan amal kebaikan, amaliyah yang menjadi tabaiyah, yang menjadi kebiasaanku adalah sebelum aku tidur, aku bebaskan seluruh orang-orang yang telah menzalimiku, dan aku meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang yang telah zalim kepadaku. Masya Allah. Dan aku tidak pernah menyimpan kedengkian kepada orang yang dengki kepadaku. Aku selalu bersyukur bahagia ketika orang lain bahagia. Nah, ini ya, ini yang menjadi kunci kenapa Rasulullah SAW menyatakan bahwa dia adalah min ahlil jannah. Oh kalau gitu mah gampang tuh Pak Ustadz. Sok silakan praktekkan. Silakan praktekkan. Ya, muka ini jangan sampai asem. Jangan sampai kecut, ulah ditekuk wae panggil jeung batur. Kumaha jeung ieu mah musuh bubuyutan. Ih, Masya Allah, jika ngerek seperti yang udah punya tiket surga saja. Ya kan? Kalau ada orang punya salah, kayak cenah ngalikeun panggil di akhirat. Ayo sok itu. Ya Allah, gila itu jaminan banget ke surga. Seperti surga itu sudah ada di tangan dia. Emang gak pernah punya salah kita sama orang, sampai biarin ntar kita ketemu di pengadilan Allah. Wow. Itu orang sombong Pak. La yadkhulu jannata man kana fi qalbihi dzarratun min kibrin. Dia sudah yakin dirinya mau masuk surga. Wah, berat. Jangan kayak gitu. Yuk kita bareng-bareng masuk surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Bebaskan di dalam hatimu, jangan ada kilab. Kalau hidup ini ingin bahagia, kan kuncinya ingin apa? Bahagia. Bangunlah menjadi orang yang segar. Kembalikan ke dalam kefitrahan. Karena satu-satunya adalah orang yang punya qalbun salim, hati yang selamat, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la tamliku nafsun li nafsin saya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u, di suatu hari yang tidak ada manfaat, malun harta wala banun, dan anak keturunan,
illa man atallaha, kecuali orang yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang apa? Yang selamat. Masya Allah Rabbul Karim. Itu ayatnya udah sangat kita familiar banget, qalbun salim, tapi pada prakteknya Masya Allah. Abot bu, prakteknya bu? Abot. Nah, kita buka hati kita dengan selawat Al-Fatih. Bagaimana, setuju? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ayo sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari azim. Ajaztukum ya sayyidi wa sayyidati wa sayyidati. Mudah-mudahan diamalkan ya Bu ya, diamalkan. Nanti Ibu bisa buka Bu. Mana sih sholawat Al-Fatih, minta sama Pak Jengan Cecep ya. Sholawat pembuka segala sesuatu yang terkunci dan penutup segala sesuatu yang terbuka. Ibu punya musibah yang sudah lama Bu, kita kunci, minta sama Allah. Allah Al-Fatih, minta sama Allah melalui bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka berselawatlah dengan hati ya, bilisan wa hudurul qalbi, dengan hati yang hadir. Jadi lisan kita ucapkan sholawat, hati kita hadir. Jangan kita bersolawat bil ghaflatil qalb. Jadi hanya sholawatnya bil lisan wa bil ghaflatil qalb, hatinya gamang. Katanya kita ingin selamat, betul, tapi sholawat jarang-jarang. Padahal ayatnya kita hafal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, Allah bersumpah dengan lafaz inna. Kalau orang pondok mah ya bikosamin qad inna lamul ibtida wa nunahitaki di hatman ukida. Di jar maknun ada. Ini karena kita orang pesantren Darus Salikin Pak. Ya, takut cenah orang pondok cenah bisi pajarkeun teu ngaji cenah gitu. Ya. Bikosamin qad inna, dengan harap sumpah itu qad, lafaz qad. Jadi kalau dalam Al-Qur'an ada qad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, berarti pasti dalam diri Rasul itu ada uswatun hasanah. Karena Allah bersumpah dengan lafaz qad. Begitu juga qad inna, pakai lafaz inna berarti Allah pun bersumpah. Ya, tadi ayatnya apa? Innallaha, sesungguhnya Allah. Masa sumpah Pak Kades saja, Pak Lurahnya kita percaya ini sumpahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak percaya. Kadang-kadang kita begitu. Iman tapi sering tidak yakin. Wa malaikat tahu, dan seluruh pasukannya, pas pampresnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah bersolawat kepada siapa?
Yusalluna pakai apa? Fi'il mudhari. Yusalluna senantiasa artinya. Fi zamanil hal wal mustaqbal. Tidak akan terputus sampai ila yaumil qiyamah. Kepada siapa? Ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah Allah dan Rasulnya bersolawat, baru kita diperintahkan. Satu-satunya perintah yang khatib, yang syariah lebih dulu melakukan daripada masyru'nya. Allah pembuat hukum lebih dulu melakukan daripada umat manusia yang menjadi khitab daripada apa? Ayat itu. Masya Allah. Maka sholawat mah teu aya syarat kudu wudu, teu aya syarat kudu dibaca, pasti diijabah. Sekali kita sholawat, Allah dan Rasulnya bersolawat 10 kali. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bapak ingin selamat maka bacakan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat dan salam, rahmat dan keselamatan untuk kita. Kan kita jarang sholawat. Ya, pengen selamat dari fitnah, pengen selamat dari kepikunan, kebuntuan pikiran, apa? Kebingungan, perbanyak sholawat. Di antara sholawat Al-Fatih. Kalau kita kadang lagi bingung Pak, begitu dapat masalah, buka HP, seluruh kontak ditelepon. Mang, bantuannya tulungan. Aduh, hampura. Terus sampai sejam nelpon kanan kiri depan belakang, udah habis kontaknya, Bu, Pak. Nah, baru ingat sholat duha. Dibalik Pak, harusnya kebalik. Allah dulu. Gitu kita masalah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah dulu kita minta, iyyaka ya Allah na'budu. Kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami memohon pertolongan. Allah dulu, baru Allah membukakan pintu umatnya. Wasilahnya makan kita nggak ada yang turun dari langit. Walaupun minta ya semen, tapi tetap lewat material, betul. Gitu. Lagian kita bukan umatnya siapa? Bukan umatnya Nabi Musa, manna wa salwa turun dari langit, bukan. Tapi yang membukakan pintu hati manusia ini siapa? Allah Al-Fatih. Begitu Bu. Bocah bandel, anak bengal, mulut udah berbusa, nasihat sudah tidak diterima, maka kita adukan kepada Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub. Buka pemajikan bengal-bengal teuing, cek ibuna, ya Allah, ya suami, ya Allah, harare teuing. Ya Allah. Ese nurut cenah. Tah, kita adukan kepada Allah. Itu wujud dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan kita inilah yang membuat kita capek dan kita tidak bahagia. Harusnya masalah jangan terus ditanggung-tanggung. Percuma qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahus samad, Allah tempat bersandar. Tapi kenapa kita punya masalah kita tanggung sendiri, bahkan kita bawa tidur, bangun-bangun stres, HP di pinggir atuh. Gelombangnya masuk ke apa? Ke telinga kita. Makin mau udah puyeng, gelombang HP masuk ke otak, merusak sistem saraf, puguh makin stres, jedak. La ilaha illallah. Jadi kalau ada masalah, Allah dulu kita panggil, baru Allah yang mengatuk pintu hati umat. Sok aya punya kan putra orang bengal gitunya, hese cina ieu mah budak teh papatahna. Tos cukup mulut urang. Bapana yuk orang ngadua. Aya anak sakit, sok ulah langsung tek begitu sakit dokter. Seolah-olah dokter tuh asy-syafi' katanya. Tuh. Ya syafi'al amru teh jadi dokter. Sok heula obatan heula. Kan orang biasa ku cai heula gitu ya. Sekedap beli saya. Jangan dibere cai aja. Aya. Nah. Untung aya speaker teu tilu botolnya banyak. Eta mah mun ngartos we. Panitia. Keun ya. Ngomongin susu mah karena ada ngagleser kalian teh. Teraskan. Lamun aya anu naon budak bengal teh tos cekak. Mulut teh ulah terus.
Anak kita ini terkadang harga dirinya jatuh nggak di luar tapi di rumah. Dilihat anak tuh kesalahannya yang kelihatan tuh kesalahannya terus. Nggak ada baik-baik. Padahal kesalahan anak tidak 100% itu dari anak. Sok sadar, Pak. Cenah melak bonteng jadi itu gitu. Melak cabe jadi itu mah filosofi orang Sunda, betul banget. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Di ayat surah Rahman, hal jazaul ihsan illa ihsan. Tuh. Maka adukan kepada Allah, ya Allah. Lelah ya Allah. Ngurus anak capek. Kalau ke Allah namanya tadarruan wa khufyatan. Itu namanya konsep tadarru, rendah diri ke Allah. Jangan ke manusia terus, Pak, rendah diri. Pak Dewan, saya mau nggak punya, hidup saya susah. Hidup susah, Masya Allah segitu. Ayah orang dia, Pak, anu teu pernah makan sehari semalam, teu ketemu jeung sangu, teu pernah jeung sangu ayah. Asana teu ayah, zaman kuari. Timur abdi lahir ge sananya, pasti nimu sangu. Masih kena nyebut susah. Tah, gunakan cara tadarru itu, merendahkan diri kita itu kepada siapa? Allah. Ya Allah, capek. Maka lengkapi kelemahan ini dengan kekuatanmu, ya Qawiyyu ya Matin. Wahai zat Allah yang maha kuat dan maha kokoh, bantu ya Allah. Ringan, Pak, eta teh seperti orang nanggung apa? Doser, Pak. Terus apa? Dikubrakeun. Terus itu kuat nanggung, capek, lepaskan, adukan ke Allah. Itulah kita seharusnya. Kan di ayat tadi akhir surah At-Taubah ya, laqad ja'akum akhiratan fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Beres, Pak, ya Allah, aku bersandar kepadamu. Dari hirup pikuk kapuyung hirup, ya Allah, mangga sanggakeun ieu budak abdi sakit ya Allah. Sakit nembe sadinten mah Bu diusahakan, orang percaya kena cai atiahan ku 7 kali. Yang ngaleutna ieu nama jang disaprak malam ieu mah ngaleutna ieu. Sok mamahna dipasihan cai. Aya galon-galonna diusap. Ieu bisa harerese gitu. Di bengal-bengal ting galon diusap. Ya mukul balkon. Emang gitu. Wasilah. Galon diusap, sawe nu minum ieu cai sing leuleus hatena. Kau mah ibu mah pas pisan, Bu. Masak sangu begitu diaduk sangunya punya. Kan enak mah kitu gini nya. Aduk, terus beres diaduk sanguna tinggal naon dicolokkeun ke kelojotan, Bu, jadi sangu. Dina beas tah. Begitu ya Allah, siapapun yang makan ini beras, ini nasi, makan beras betul ya dirinya. Makan beras, makan nasi ini, semoga engkau lembutkan hatinya. Sok sasuap sabaraha ratus eta biasa. Ya, seberapa biji sok coba satu suap. Masya Allah, didoaan ku istri, masa didoaan ku ibu, maka la hijab baina ummi, itu tidak ada hijab antara ibu dengan siapa? Walidi. Ya. Jadi silakan Bu, anak sama ibu, bapak sama anak itu tidak ada hijab. Ya. Seperti halnya Rasulullah bersama umatnya. Itu doanya ibu kepada anak. Kita kan stres tuh kadang sama anak ya Pak. Yang di pondok dikit-dikit, Pak transfer sana. Bapak ulah telat transfer, Pak, habis betah sana di pondok. Nu sekolah gitu. Insya Allah kalau kita biasakan berdoa timiti galon sampai ke rice cooker, mudah-mudahan anak mulai ngacung-ngacungin bedog tawuran, insya Allah. Insya Allah.
tah gitu Bapak Ibu panjenengan hikmah maulid ya urang beberes naon hati sebagaimana Rasulullah orangnya bahagia terus, apalagi kalau orang lain bahagia, hidup bahagia karena ketika kita ada masalah sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada faedah manfaatnya ya. Kami tutup dengan sebuah sholawat ya. Salat naon aja sok mah. Al-qalbul muta